Tentang teknik konseling ini ada apa? Kalau mau tahu contoh-contohnya dan penjelasan lebih dalam ada di Word ini ya, teknik konseling ego Bilqis nih. Nanti dibaca sendiri. Terus apa? Kekuatan dan kelemahan konseling ego. Jadi kekuatannya ini pada intinya konseling ego ini menyempurnakan teori Freud. Freud ini yang tentang ego, super ego ya. Nah, ini tentang cuman ini disempurnakan. Kalau sebelumnya Freud kan fokus ke kebutuhan dasar, kalau di sini fokus ke fungsi ego manusia, jadi bisa tidak selalu dikuasai sama Kemudian dapat membangun tingkah laku yang tepat untuk memenuhi dan menghadapi masalah. Kalau sebelumnya kan kalau di mana? Di konseling psikoanalisis klasik, psikoanalisa klasik itu kan manusia tuh ya dipengaruhi oleh dipengaruhi masa anak-anak, terlalu tidak berdaya seperti itu. Nah, kalau di sini konseli itu punya daya supaya bisa membentuk tingkah laku baru dengan mengelola egonya dan ya, supaya bisa menghadapi masalah seperti itu. Kemudian termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya, ini nggak serta-merta dari unsur seksualitas. Dan yang ketiga, konseling ego tidak hanya mementingkan permasalahan yang terjadi pada masa balita saja, tetapi juga masa setelah itu. Jadi kalau di psikoanalisis klasik itu kan semua masalah dikembalikan lagi pada balitanya. Oh, berarti balitanya di fase-fase awal, fase anal, fase oral, fase fali. Intinya ada yang tidak belum selesai nih gitu, kebutuhan dasarnya gitu, fase seksualitasnya gitu. Nah, kalau di sini ya ini juga ya memang di ego ini ada balita mempengaruhi dewasa, tapi ketika sudah dewasa masalah itu bisa saja tidak hanya karena masalah karena balita, tapi masalah saat itu saja yang perlu diselesaikan. Sementara kelemahan dari konseling ego ini, kalau tadi kita lihat di slide ini kan sebenarnya ini sih cara-cara pemecahan masalah dalam prosedur ilmiah ya. Tapi kalau saya baca ternyata teori ini didasarkan pada metode subjektif penemu. Jadi artinya tidak menggunakan metode penelitian secara ilmiah, tetapi mereka penemunya ini membuat teorinya berdasarkan pemikirannya sendiri tanpa metode ilmiah yang padahal saat itu sudah ada metode ilmiah. Istilahnya kalau kita skripsi itu kan ada metode ilmiahnya, ini kualitatif apa kuantitatif, terus kita pakai apa metodenya untuk menemukan suatu teori begitu. Ini enggak pakai gitu. Lalu, konselor hanya menggunakan teknik konseling biasa karena tidak ada teknik khusus yang bisa diterapkan untuk menggali masalah konseli. Jadi dalam menggali masalah konseli yang tadi ya, ini menggunakan analisis konselor sendiri. Ini menggali ini analisis masalahnya ya, sebab masalahnya ini dari apakah dari perilaku sehari-harinya, kebiasaannya itu, atau dari pada saat itu saja. Ini ya dari proses percakapan konselor sendiri yang memutuskan gitu, bukan dari kayak misalnya pakai angket, pakai observasi atau pakai alat-alat yang lainnya seperti itu. Karena kalau yang lainnya itu kan ada kayak alat interpretasinya. Tapi ini sebenarnya sih nggak terlalu masalah ya tentang ini. Lalu yang ketiga, lebih memusatkan pada ciri individu yang normal dan sadar daripada mengungkapkan motif yang tidak disadari. Jadi individu yang bisa, yang mau untuk berubah, yang sadar gitu, daripada membahas masalah lagi, masalah masa kecil lagi gitu. Nah, kalau di sini mana ya? Kalau di sini kontrak awal, nah ini ada keterangan mau berubah, maksudnya ini bahasa saya sendiri ya, bahasa sebenarnya sih bahasa apa ya, ada istilah-istilah, tapi
mudahnya kalau diterapkan seperti ini. Nah ini, kalau konseling mau dibantu, keseluruhan pribadinya harus berubah. Kalau perilaku tidak berubah dalam menghadapi tuntutan diri sendiri atau dalam menghadapi perubahan lingkungan, nah ini namanya individu abnormal gitu. Jadi kalau konseling nggak mau berubah, padahal dia pengennya punya kebutuhan dia terpenuhi atau dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan, tapi nggak mau berubah, ya ini nggak bisa pakai konseling ini gitu. Dan ini konselingnya ini biasanya selesai di 5-6 sesi. Ini bisa disampaikan di awal konseling. Misalnya konseling ini hanya berhasil jika keseluruhan pribadi kita mau berubah gitu. Kalau kita ingin menghadapi masalah selesai, ya kita mengubah perilaku jadi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita sampaikan gitu bisa di awal, bisa di akhirnya. Misalnya di akhirnya di sini. Nah, biasanya konseling ini berjalan dan tampak perubahannya pada pertemuan ke-5 atau 6. Tapi kita bisa lihat lebih lanjut perkembangannya, apakah sudah ada perubahan atau belum.